Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sedulur-sedulur di kebun rumah Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda pun demikian dan semoga Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah. Amin. Dulur-dulur, terima kasih yang selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Mudah-mudahan banyak manfaat. Nah, siang ini saya dan teman-teman petani ini setelah dari jam 7 sampai jam 12 bekerja, ini lagi ngaso ini sambil duduk-duduk sambil minum kopi nih. Ini teman-teman saya semuanya. Alhamdulillah segar ngopi di bawah rindangnya pohon pala dan kopi. Jadi rasanya nikmat, udaranya segar. Nih, jauh dari polusi. Makanya ini teman-teman saya walaupun kelihatannya tidak seger gemuk tapi tetap sehat. Karena yang dikonsumsi setiap hari juga makanan-makanan yang sehat, yang alami. Dan ketemu sinar matahari terus. Dan setiap pagi sampai siang badan selalu terkena matahari sehingga tulang-tulang menjadi semakin kuat. Kemudian aktivitas setiap hari mengeluarkan keringat sehingga segala racun-racun yang ada dalam tubuh keluar melalui keringat sehingga akan menjadi sehat walafiat. Ini petani-petani sudah ulung ini. Petani ulung tapi ulung tayang bukan. Ulung banget. Ini sudah petani-petani yang berpengalaman. Sudah banyak sekali kegiatan yang pernah dicoba. Nanam cabai sudah, nanam jagung biasa, nanam padi langganan, nanam kacang panjang sudah pinter sehingga tidak bumbuni gitulah, sudah pengalaman sudah cukup. Tapi kalau nanam kopi dan pala lah, ini mereka belum pernah memang. Belum. Barangkali ada masukan atau pesan-pesan motivasi buat sedulur-sedulur tani yang nonton, Pak. Ini dari bapak-bapaknya. Ayo pesannya apa? Maring warga tani di mana-mana. Ya pesennya buat petani selalu semangat. Nah, semangat Dan jangan mengeluh. Oh, hindari rasa mengeluh ya. Ya. Jangan sampai mengeluh. Inilah, ini kan pengalaman. Biasa ikut baris berbaris. Ini gini, kelebihannya orang-orang di kampung, orang-orang petani, sepinter apapun tidak akan merasa pintar. Akan tetap mengakui merasa bodoh, merasa kurang dan lain-lain. Pripun, Bu? Mboten wani es panas-panas. Itu ada ibu yang mau bergabung, mau ikut duduk, mau ikut istirahat. Ya monggo, tapi mungkin malu apa bagaimana. Nah, ini ngomong-ngomong baru pada panen apa gimana, coba ditanyain, Pak. Iya, Lagi panen. lagi panen. Iya, Panen padi ya. padi. Itu di sebelah. Ini kan ini sedulur. Ini sebelah saya. Ini lahan padi lagi dipanen lah. Ini mereka-mereka yang mengerjakan. Nah, dan istirahatnya mudah di sini. Tinggal geser sedikit, cari tempat yang teduh. Gitu. Jadi ya ada manfaatnya. Dekat dengan saya bisa berteduh di sini sambil santai istirahat. Tidak harus membuat gubuk, sudah ada tempat. Lah itu juragannya juga ada, itu juragan tahu. Tuan tanah itu takur. Ini yang punya sawah ya, Pak? Sawah. Iya, tuan tanahnya itu. Tanah, ya. Iya. Tuan tanahnya pensiunan itu. Pensiunan dari PU. Pensiunan PU jadi petani. Kan hebat.
Keren lah. Assalamualaikum Pak Tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak Taho, Progresnya kasih saran-saran untuk petani. Masih taraf belajar untuk bertani ya, dalam rangka menjadi Indonesia lumbung Surgaku. padi, surgaku, duniaku, untuk memenuhi kebutuhan pangan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya kita kawan-kawan kita ini sebagai pejuang dari rakyat untuk Yang real ya. yang real, bukan secara teoritis tapi kita terjun di dalam lapangan, kira-kira begitu. Amat ya. ini kalau nggak ada bapak-bapak ini, wah berat ini. Kunci ini Pak Bambang. Iya. Mantap nih. Mudah-mudahan banyak generasi muda yang ikut terjun untuk mencukupi kebutuhan pangan, kalau bisa itu ekspor. Kalau bisa, kalau seluruh Indonesia itu semua mempunyai kelompok-kelompok dari mikro sampai dengan makro, Indonesia saya rasa sebagai negara agraris dan industri pasti itu akan menjadi lumbung padi Dunia. nasional dunia. Nah ini sayangnya teman-teman kita masih banyak yang kurang peduli untuk Bukan peduli, belum tergugah, mungkin masih tertunda, masih tertunda ya, belum aktivasi ya ininya. masih asik dengan apa? Masih asik dengan dunia bayangan. Dunia mimpi-mimpi itu. Padahal yang sejatinya seperti ini. Saya rasa dari sekalipun kita hidup di pedalaman, saya rasa itu tidak sampai dengan kekurangan pangan ya. Kalau se-Indonesia begini, saya rasa semua orang Indonesia bisa nabung, bisa punya lumbung padi, menjadi lumbung dunia. Gini Mas? Ya. Menjadi Kendalanya apa Pak Tahu? Selama ini Pak Tahu. Kendalanya sebaiknya sih kalau ada negara mempunyai kemampuan, subsidi pupuk itu gratis. Iya, itu yang namanya subsidi itu diberikan, kita itu setor kepada BUMD atau BUMN sebagai penampung hasil-hasil tani. Jadi harga itu tidak ditentukan oleh orang-orang para kelompok tengkulak, tertentu. Iya. sehingga terkendali, tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan ditentukan oleh pasar. Nah selama ini kan yang terjadi seperti itu. Giliran panen harga anjlok kan sering terjadi. Mudah-mudahan Obat-obatan dengan kita semua itu akan menjadi stabil. Ini Pak Taho panen tanah berapa ini? Nah ya. Ya Kurang lebih setengah hektar lah. setengah hektar. Nah, hektar berarti 750 ya? Berapa Pak? 350. 350 ya? 350 bin. Iya. Per 100 binnya keluar berapa Pak Tahu di sini Pak? Kalau 100 bini ya sebenarnya kalau mau kita optimal itu ya sekitar 1 ton lebih. 1 ton lebih. Kalau optimal. Optimal, minimal lah sebenarnya standar optimal, cara pengelolaannya optimal, dengan riang gembira ya. Ini kan sebagai ibadah dan hiburan. Kalau namanya orang bertani, kita jihad fisabilillah dalam mempertahankan hidup kan, Menghidupi orang banyak. menghidupi orang banyak. Jadi insya Allah ya akan diberikan oleh hasil ya oleh penguasa jagat alam seisinya. Yang jelas kita menghidupi orang banyak bertani. Jadi tetap memang ibadah. Ibadah lah kalau menurut saya sebagai orang yang mungkin dari sisi agama kurang begitu mendalami gitu kan, insya Allah ibadah. Mungkin sependapat orang-orang ya sebaya-baya kita lah. Ya banyak orang yang sependapat dengan kita, tapi tidak mau menyampaikan mungkin. Atau kalau yang maka niatnya salah. Niatnya kepengen kaya untuk diri sendiri kan? Iya. Kan tidak jadi. Padahal
menanam itu bukan untuk diri sendiri, mempertahankan hidup, menetarkan generasi, mempertahankan Republik Indonesia dengan stabilitas ekonomi, tidak ada gejolak karena kecukupan dan lain sebagainya. Kunci intinya petani ya Pak. Iya. ini Pak Taho. Penyangga tatanan negara Indonesia ya Pak. Petani. Kalau orang-orang Indonesia khususnya muda-muda tidak mau terjun ke pertanian, lah terus nanti yang memenuhi kebutuhan pangan siapa? Kan tidak ada. Apa harus impor terus? Iya, kita harus Celaka. berbalik. Akhirnya semua impor ya mahal. Berarti kendala sementara ini pupuk ya Pak Tahu. Ya, pupuk kalau bisa kan, kalau mampu, kalau negara sudah mampu disubsidi, ininya dipul oleh negara baik melalui BUMD maupun BUMN, ditampung. Jadi terkendali, harga terkendali, ini disuplai pada daerah-daerah yang non agraris bisa terpenuhi. Jadi segala stabil dari Sabang sampai Merauke itu memiliki harga keseragaman, tidak ada lomba-lomba harga, tidak ada yang menaikkan harga, semua jadi intinya ibadah. Dulu kan gini, ada HKTI ya, nah ini sekarang ini masih apa enggak kan kita tidak tahu Ya. nah mestinya lewat HKTI itu urusan pertanian bisa dijembatani paling tidak gitu. HKTI yang dulu kalau tidak salah di tiap-tiap kabupaten ada kantornya kan, HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, anggap Kiprahnya sekarang kayaknya lagi kurang ini stagnan, tapi masih ada mudah-mudahan. masih ada. Tapi kalau pengairan aman ya, irigasi aman ya Pak. Itu dia, karena kita tidak ada pengelolanya ya, kurang mendukung gitu. Hukum Archimedes juga kayaknya kurang begitu paham, sehingga kendala air, aliran akses irigasi itu agak terkendala. Hukum Archimedes ya sudah pada lupa. Berarti air juga salah satu kendala Pak. Kendala. Pengairan intinya ya, irigasi. Iya, tidak ada pernah pembinaan bagaimana cara pengelolaan air biar hemat, karena persediaan air kan katanya cuma 4% di bumi untuk cadangan hidup. Nah, itu yang perlu diedukasi kepada masyarakat, baik yang berpendidikan basic sampai dengan yang tinggi. Jadi semua itu memahami tidak ada rebutan Saling air. sinergi ya Pak. Iya. Iya. Sumber air melimpah, tapi karena Pengelolaannya belum bisa Maksimal. maksimal, sehingga kadang-kadang ada orang kekurangan air. Padahal di satu sisi kelebihan air mubazir, kan gitu. Terus ini Pak, apa namanya? Masuknya Purbalingga Pak, Banyumas nih Pak, berarti Pak tahu Pak. Banyumas. Banyumas ya, Siledo ya. Banyumas. Pribumi. Dua kali ya Pak Bambang? 2 kali ya sini ya? Apa 3 kali Apanya? panen setahun? 3 kali. 3 kali ya Pak Iya. tahu. 3 kali kalau kita pengelolaannya optimal, efisiensi terhadap waktu dan pengelolaan bisa 3 kali. 3 kali ya. Berarti 2 padi, 1 palawija. Ya, Keren. Rata-rata 3 kali lah. 3 kali ya 3 Pak. kali. Rata-rata. Ada lagi Pak Bambang informasi nih yang bisa di-share-share ke sedulur-sedulur kebun rempah Nusantara siang ini kira- sambil ngaso-ngaso. Ini untuk sedulur-sedulur semuanya, setelah dari pagi kerja, luangkan waktu untuk beristirahat di tempat yang teduh, merenung sekaligus evaluasi apa yang sudah kita perbuat yang bermanfaat untuk umat sambil beristirahat. Jadi nanti
langkah ke depannya sudah terprogram. kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong terprogram nih, kemarin dengar kami dengar Pak Taho lagi bikin itu ya Pak, apa namanya, sistem Minapadi ya Pak. Oh iya, mina padi. Nanti bisa di spill berarti nih Pak di Ya, konten selanjutnya, bisa. Pak. Iya, bisa. Iya. Kita baru mencoba. Tidak ada manual kitnya juga saya nggak punya, jadi saya secara otodidak saya akan mencoba. Nanti bila berhasil baru saya, kalau tidak berhasil cukup saya, tapi bila berhasil saya kembangkan ke yang lainnya. Jadi kalau yang mau rugi saya aja dulu. Ini anggaplah litbang perdesaan ya. Iya. Itu saya, itu kalau rugi saya. Tingkat desa. Ya litbang ini Diri sendiri. Hidup petani Indonesia. Petani sejahtera. Kebun Rempah Nusantara. Indonesia surgaku. Mantap. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.